Apakah orang yang baru meninggal, rohnya masih berada di dunia dalam beberapa hari dan bahkan bisa merasuki anggota keluarganya? Teman-teman, ini saya tahu beberapa waktu yang lalu ada WhatsApp yang viral di mana ada seorang wanita yang kerasukan ya di tempat persemayaman gitu loh ya. Lalu orang-orang mengelilingi dia, lalu bertanya dia mau minta makan apa gitu loh ya. Ini saya rasa rekan-rekan sudah tahu lah ya, saya tidak perlu postkan videonya di sini. Nah, apakah orang yang baru meninggal rohnya masih berada di dunia dan beberapa hari dan bahkan bisa merasuki anggota keluarganya? Nah, saya rasa saya tidak perlu berspekulasi menurut pemahaman saya. Coba kita melihat apa kata Alkitab saja ya. Apa kata Alkitab? Lukas 16 ayat 22-23. Ya, ini tentang Lazarus, orang miskin dan orang kaya itu ya. Nah, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, dari dua ayat Alkitab ini memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya orang meninggal dunia sudah ada yang menjemputnya, ya, ada yang menjemputnya. Dan bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, malaikat-malaikat akan membawa kita. Nah, di sini katakan pangkuan Abraham. Apakah yang dimaksud dengan pangkuan Abraham itu surga? Ada bukan? Nanti kita ambil sesi tertentu untuk membahas tentang kondisi intermediate state ini ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini memberitahu pada kita bahwa orang kaya ini juga mati, kemudian dia menderita di alam maut, kemudian dia memandang ke atas. Berarti ini bisa melihat alam maut itu berada di bawah. Ya, kalau kita perhatikan pemahaman ini di nas Alkitab lain juga berbicara tentang hal yang sama, bahwa alam maut itu sebenarnya ada di bawah, kemudian ada lagi alam di atas ya. Jadi makanya kita orang yang percaya Tuhan Yesus meninggal dunia, kita tidak katakan turun ke bawah, tapi naik ke atas. Ya, jadi ada perbedaan tempat yang ada. Jadi menurut saya, orang yang meninggal dunia, itu rohnya langsung. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bisa kerasukan, persis seperti apa yang dikatakan, saya agak ragu begini. Wanita tersebut itu kerasukan, yang meninggal itu kalian tahu siapanya? Ada yang tahu siapanya? Yang meninggal itu kira-kira cowok atau cewek? Kalau kita tahu, kalau saya nggak salah itu apa kukongnya, apanya. Pokoknya yang meninggal dunia itu cowok gitu loh. Tetapi waktu kerasukan suaranya sebenarnya cewek gitu loh. Ya, suaranya juga masih cewek ya. Kemudian hal yang perlu saya sampaikan di sini, saya harus katakan bahwa kalaupun dia benar-benar kerasukan, itu bukan roh orang yang meninggal dunia. Tetapi firman Tuhan katakan, iblis bisa menyamar. Gitu loh. Iblis bisa menyamar. Lalu kalau pertanyaan bagaimana dengan waktu Saul memanggil roh orang yang kerasukan di Endor itu. Apakah itu benar daripada roh Samuel? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah kita jawab sebelumnya. Ini ada perdebatan. Ada yang mengatakan itu roh Samuel, ada yang katakan juga bukan roh Samuel. Jadi itu ada perdebatan demikian. Ya, dia kanbong ya, itu ya orang-orang yang apakah arwah yang meninggal dunia. Tetapi satu hal yang firman Tuhan katakan, orang Kristen tidak boleh kanbong, tidak boleh memanggil arwah-arwah orang yang meninggal dunia gitu. Nah, jadi jawaban saya adalah orang yang meninggal dunia itu rohnya langsung berangkat ya ke alam maut ataupun ke pangkuan Bapak Abraham. Dua hal itu saja. Oke? Dua tempat saja, tidak menggelantung ya, tidak gantung-gantung gitu ya. Oke?